Di malam itu, Mbah Jan dikejutkan dengan kembalinya Hendrik setelah MENUINJUKAIN dan menanyakan suatu benda yang pernah diberikan Nyi Loreng kepada Hendrik untuk menjalankan bisnisnya, dan benda tersebut adalah tali potong yang dibungkus daun pisang. Lalu Mbah Jan langsung membongkar dan membuktikan di hadapan Hendrik, dan ternyata benda tersebut sempat menyerang Mbah Jan. Namun setelah Mbah Jan mendapat sebuah amalan dan wirid dari Samsudin di gua, akhirnya bisa buktikan apa isi dari benda tersebut. Mari kita saksikan betapa DICA benturan energi antara kekuatan Nyi Loreng dengan kekuatan Mbah Jan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Ini jempolannya tangan nyekel udeling ini. Tegak merem di oco kunci nih. Bismillahirrahmanirrahim. Insun tajalining tatkal mau suci, tatkal mau sangat dikokun fayakun kun fayakun saat ciptaan insun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kekuatan gaib yang ada di dalam diri saya meminta ya Allah dengan izin dan ridhomu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya memohon ya Allah, berikanlah maunahmu dalam setiap hajatku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dirasakne kalau enek gerakan tangannya pengen ubah dewi ditut nih. Kenapa kembali Mas Sewu? Wonten anu ingkang ketinggalan kedah. Apa sih ini? Saya mau minta tolong ini, kebetulan ini ada barang dulu itu tetap saya taruh di mobil kemana-mana saya bawa. Ini dulu itu saya dibawai Nyi Loreng ya, sama Hikmah itu dikasih buntelan. Tolong baca kan orang penerawang yang istilahnya orang pintar lah. Saya pengen tahu kalau masalah gini-gini, saya awam bacaan. Iya. Tolong ya, nggak apa-apa. Isinya sebetulnya seperti apa gitu. Ya, bacaan sebetulnya cuma pengen tahu aku. Bisa apa-apa Mas. Cuma saya ini hanya sebuah perantara untuk mungkin bisa sedikit menerawang ataupun. Jadi ini sesuatu yang pernah diberikan Nyi Loreng sama Adi Gondomayit. Waktu jenengan itu katakanlah bekerja, katakanlah cari minta tolong sana, minta kelancaran untuk bisnis saya begitu. Terus jadi saya pun juga heran ya sama Mas Hendrik ini. Katanya kenal sudah lama, bahkan bisnisnya lancar itu katanya ulah dari katakanlah kesaktian dari mereka berdua, Loreng sama Adi Gondomayit. Tapi waktu tadi saya tanya, kenapa kok Mas Hendrik tadi tidak mengaku bahwa ada permasalahan ini ada sangkut pautnya dengan dia? Yang benar siapa ya? Aku juga heran. Apa perlu rumahnya juga saya selidiki ya? Sekalian aku nyelidiki waktu saya diminumi racun itu sebetulnya ulah siapa? Nanti coba saya tanyakan. Terus saya tanyakan coba nanti bagaimana ceritanya. Saya selidiki itu Mas Hendrik itu seperti apa coba, pengen rokok. Assalamualaikum Mas Jan. Waalaikumsalam. Kenapa kembali Mas Sewu? Wonten anu ingkang ketinggalan kedah. Apa sih ini? Saya mau minta tolong ini, kebetulan ini ada barang dulu itu tetap saya taruh di mobil kemana-mana saya bawa. Ini dulu itu saya dibawai Nyi Loreng ya, sama Hikmah itu dikasih buntelan. Tolong baca kan orang penerawang yang istilahnya orang pintar lah. Saya pengen tahu kalau masalah gini-gini, saya awam bacaan. Iya. Tolong ya, nggak apa-apa. Isinya sebetulnya seperti apa gitu. Ya, bacaan sebetulnya cuma pengen tahu aku. Bisa apa-apa Mas. Cuma saya ini hanya sebuah perantara untuk mungkin bisa sedikit menerawang ataupun. Jadi ini sesuatu yang pernah diberikan Nyi Loreng sama Adi Gondomayit. Waktu jenengan itu katakanlah
bekerja katakanlah cari Iya, minta tolong sana, minta kelancaran untuk bisnis saya begitu. terus jadinya dibawain Di ini bawah ini, suruh naruh meja atau lemari gitu ya. nggak suruh bawa gitu aja kadang tidak apa-apa dibawa waktu kunjung ke perusahaan-perusahaan jangan tolong nanti di apa gimana isinya apa gitu macam saya Iya. kok pengen tahu aja begitu Nah. cuma gitu tuh barangnya. Mas kamera coba didekatkan lampu apa ini kameranya soalnya bacaan itu kadang terlihat ini kayak apa, ini kayak bungkusan mori atau gimana itu tali potong atau saya kurang paham, tetapi mohon maaf ya Mbak Hendri, Ya. nanti kalau ada sesuatu mungkin ada sisi negatifnya ataupun jenengan nggak usah tersinggung ya, Ya. karena baca di sini hanya akan memberikan sebuah pembuktian. Kalau memang benar ini barang baik, ya pasti saya katakan baik. Ya, betul. Kalau memang betul-betul ini auranya katakanlah negatif, ya mohon maaf, nanti pasti terlihat lah Ya. seperti itu. Ya minta tolong bacan ya. Iya, coba Saya nanti. ya juga nggak pernah buka bacan cuma Iya. bawa taruh mobil kadang gitu. Berarti semenjak Kok ingat aku kok. cuma dibawain sama Nyi Loreng Ya. sama Ki Gondomba ini bawa buat kamu kerja gitu Iya, Pak? iya, cuma begitu aja untuk kelancaran. Iya. Pasti ini kalau saya melihat maharnya ini pasti mahal. Berapa dulu maharnya? Ya, nggak usah di apa. Pasti mahal. Ya lumayan aja Ya, gimana ya, 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 untuk ya. bisnis besar jadi yang penting saya kelihatan berhasil saya nggak iman kalau gitu-gitu. Ya. Baik saudaraku semua, setelah pulang dari sini tadi belum nyampe rumah, nyampe di mobil, Mas Hendrik ini teringat bahwa tadi mempunyai sesuatu yang ingin ditanyakan kepada saya, tapi ketinggalan di mobil. Tapi waktu mau pulang, ini teringat lagi akhirnya kembali ke rumah saya, ingin menanyakan ini barang apa atau khasiatnya atau berbentuk apa, karena barang ini pemberian dari Nyi Loreng ataupun Aki Gondomayit katanya untuk bekerja, untuk bisnis lancar. Tetapi saya sebelumnya sedikit menjelaskan bahwa kita kalau bekerja itu kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh ya dalam arti menggunakan kekuatan seperti jin, setan itu tidak boleh. Maka dari itu Bajan malam hari ini akan melakukan pembuktian. Kalau betul-betul barang ini bagus, katakan memang untuk welas asih atau bagaimana, saya tidak apa-apa. Tetapi kalau nanti saya buktikan dengan amalan saya, ini nanti terbukti saudaraku semua bahwa apa yang terjadi pada atau media ini pasti tertampak lah sebetulnya seperti apa, dan mungkin saya sedikit mempunyai gambaran. Untuk Mas kamera coba saya pinjam apa itu manfaat asbak ini di sebelah sana itu ada, coba saya ingin tahu. Saya coba ingin mengetahui apa yang menjadi isi tersebut, karena jenengan penasaran ya. Niki Ya. kalau orang Jawa ini namanya gimbulan atau syarat buat dagang dan sebagainya. Tetapi kalau untuk aura yang negatif, kalau bisa jangan ya, kita bekerja apa adanya itu aja. Tetapi saya sebelumnya mohon maaf, saya ini tadi ini kayak ada benturan energi semenjak jenengan buka tadi, tetapi saya sempat menahan. Ini ada aura yang mungkin sangat luar biasa di dalam mori atau kain kafan. Saya kok curiga. Maka dari itu untuk kejelasannya atau pembuktiannya Bajan akan melakukan pembuktian ya. Coba untuk Mas kamera coba dekat ya, biar pemirsa di semua ya bisa melihat kejelasannya. Ini adalah kain kafan menurut saya, entah itu isinya apa saya kurang tahu, tetapi saya ingin membongkar rahasia di dalam media tersebut karena pemberian dari Nyi Loreng ataupun Aki Gondomayit, orang yang menurut saya sangat luar biasa.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena berdua, iya karena sebegini suatu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atas kehendak Allah, atas kesan Gusti Allah, saya ingin membuktikan apa yang ada di media tersebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mas kamera. Kekuatannya lari di atas saya, Mas kamera. Juga, Mas. Kalah kamera. Dia kekuatannya saya luar biasa. Allah. Ayo, wah. Tuh, ada darah itu. Kayaknya darah ini amal benturan. Dia menyerang saya. Ini kayak darah. Kok muncul darah hujan ini ya? Luar biasa kekuatan dari si media tersebut, karena media ini memang auranya negatif sangat tebal sekali, sehingga musuh-musuh panjenengan, ya, musuh-musuh dari bisnis panjenengan ini akan tewas seperti gambaran darah. Jadi mungkin saingan katakan bisnis Anda yang mungkin sama produknya ini bisa bangkrut lah, bahkan sampai meninggal dunia karena memang media ini sangat luar biasa. Sampai begitu bacanya. Ini saya bongkar lah. Ternyata di dalam kain kafan yang sebelumnya panjenengan sudah tahu bersih, juga pemirsa yang melihat video ini panjenengan sudah tahu bahwa ini tadi betul-betul tidak ada darahnya. Tapi setelah saya membuka atau mengucap amalan yang diberikan oleh Gus Samsudin kepada saya, ternyata media ini terbongkar. Isinya ada darah, bahwa darah ini adalah perlambang siapapun yang menyaingi bisnis Anda ini akan tewas. Dan mati, tewas itu mati, katakan mati sandang pangane kalau orang Jawa ya, ataupun saking susahnya, saking bangkrutnya ini bisa tewas seperti gambaran darah tersebut. Maka dari itu saya sedikit memberikan masukan kepada subscriber saya Mbak Channel, ya, siapapun panjenengan pergi ke dukun, ya, pergi ke manapun, kalau betul-betul panjenengan tidak tahu, ya, atas tujuan panjenengan sebenarnya, terus akhirnya dukun ini memberikan sesuatu, ini hati-hati, karena dampaknya, ya, saya jelaskan. Ini kalau tidak mengenai orang, katakan seperti tumbal, ini bisa kadang keluarganya, mungkin anaknya, mungkin cucunya. Maka dari itu hal seperti ini membuat pelajaran bagi kita yang di luar sana. Kalau ingin berjualan laris, jangan memilih jalan instan, karena sesuatu yang instan itu pasti ada efek sampingnya. Apalagi mengenai keluarga kita, orang tua kita, anak kita, jangan sampai. Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai rezeki yang mungkin berlimpah, kita tinggal menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Insya Allah rezeki, kesehatan itu pasti mengalir dari kita. Maka Mas Hendrik, ya. Begitu Mas. Ya, maka dari itu saya pun tadi penasaran, saya ngomong katakan jenengan belum sampai selesai, jenengan kok sudah datang kembali ke sini. Ternyata panjenengan dari rumah mempunyai tujuan ingin menanyakan hidro, sekali menanyakan barang ini karena barang ini sudah lama sampai simpen dari loreng dan
siapa tadi Aki Gondomayu. Tadi itu kebetulan kok ingat, oh iya, saya itu mau tanya Mbak Jen kok buku saya dari Nyi Loren sama Aki Pasitran Gondomayu kok lupa. Itu tadi makanya saya kembali. Kok sampai muncul darah begitu, berarti sangat dasarnya begitu? Iya, sangat dasarnya. Maka dari itu saya akan membakar apa yang menjadi isi tersebut biar tidak berfungsi lagi. Takutnya barang goib ini bisa kembali ke asalnya dan mungkin bisa digunakan lagi oleh si Loren ataupun Aki Gondomayu. Maka dari itu saya pasti akan mendekatkan api ya, biar terbakar ya, biar panas, biar mereka tidak beratraksi lagi lah seperti itu. Karena memang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Makanya baca melakukan hal seperti ini. Berarti jenengan dulu karena sudah lama akhirnya tawar menawar punya gembolan atau punya saran untuk bekerja gitu ya? Ya, memang begitu. Pengen sukses lah, pengen lancar. Iya. Tetapi panjenengan pasti berkata hari ini, saya melihat di sini saingan Anda ini yang mungkin lebih besar usahanya, ini akhirnya tewas ya kan? Ya, pasti sama karena memang ini gambarannya Mas Hendrik gitu. Ini luar biasa ini media ini. Sampai muncul darah begitu. Iya, ini darah yang mungkin gambaran ya. Siapapun yang melawan bisnis Anda ini akan terjatuh katakanlah bangkrut sehingga tewas. Ini digambarkan sebuah darah. Dan kain ini adalah kain pocong ya, yang mungkin kain diambil atau diisi mantra yang isinya luar biasa, auranya negatif, mungkin isinya jin, setan dan sebagainya. Saya tidak bisa mengungkapkannya. Ada itu untuk Mas Hendrik ya, berpengalaman, hati-hatilah kalau kita ini nyari katakanlah pelarisan dan sebagainya. Kalau bisa jangan yang berisiko. Boleh kita memakai sesuatu, ibarat kita ini mau mencangkul sawah, pasti menggarap sawah, pasti kita punya alat cangkul. Kalau tangan kosong nanti lama nggarapin. Nah, jadi bisnis pun seperti itu. Boleh kita memakai suatu alat, tetapi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, mungkin dengan melakukan berdoa, sholat malam dan sebagainya. Seperti itu Mas. Ya mungkin begini Mas, cara apa seperti masalah-masalah seperti ini, selain mencari orang tua yang kayak dampaknya kayak gini, mungkin saya tinggalkan mulai sekarang kalau tahu kayak begini. Mungkin lebih baik kita jujur aja, apa mestinya kita berdoa atau sholat gitu aja, kita minta sama yang mau. Ya menurut saya begitu Mas Hendrik, daripada nanti imbasnya ke orang lain, ini dosa yang paling besar. Jadi dampaknya sampai seperti itu ya Mas? Iya, jadi jenengan bisnis, katakan siapapun yang melawan panjenengan, ini pasti terjadi sesuatu. Kenapa nggak jadi membawa bawang ya, kayak orang wanita ini sebuah tolak balak ya bagi siapapun yang melawan ini bawang putih, menggambarkan hatinya yang putih seperti itu. Makanya Bajan menyediakan media-media seperti ini bukan Bajan ini memanggil atau mencari setan, tidak, tetapi ini ada sebuah perantara berbau wangian supaya hati kita, tingkah laku kita ini wangi seperti itu Mas Edi. Ya, terima kasih. Hati-hati loh Mas itu ya, jangan diulangi lagi, ini bahaya. Makanya Kiloreng sama apa Aki Gondomayu ini menjerumuskan. Soalnya apa yang dosa ini ya jenengan. Karena jenengan ini membunuh, tetapi panjang tidak menyadari seperti itu. Gitu. Sebetulnya sudah lama saya penasaran sebetulnya isinya apa. Mungkin saya memang kurang paham masalah babakan itu ya. Kebetulan saya mulai semenjak kenal Bajan itu saya pikiran saya pengen tahu mungkin Bajan bisa membongkar atau membongkar apa isinya, apa programnya, saya tidak paham itu ya. Memang itu begini kejadiannya, mungkin saya tinggalkan semua itu. Ya alhamdulillah, syukurilah panjenengan itu mau meninggalkan
apa yang menjadi larangannya, mungkin menggunakan kekuatan setan, jin setan dan sebagainya, kalau bisa jangan. Karena mereka ini pasti minta upah. Ibarat kita ini menyuruh anak kecil, katakanlah tidak mungkin mereka ini gratis, pasti minta permen lah dan sebagainya. Ibarat kita menyuruh jin setan itu pasti ada tuntutannya, pasti ada perjanjiannya. Nah, itu bagi Sastra Gelo dimanapun berada, jangan sampai masalah ini, peristiwa ini, hal ini ya, sebuah tontonan menjadi tuntunan. Jangan sampai panjenengan ini menurun ya, orang Jawa itu menurun seperti ini, meniru seperti itu. Ini tidak baik untuk kehidupan kita di alam dunia ini, Mas Hendrik. Mungkin Mas Hendrik ada yang ditanyakan lagi? Ya mungkin lain waktu aja, ini tadi pas bawaannya cuma ini. Mungkin lain waktu kita minta tolong sama Mbak Jan. Ya. Kalau memang kejadiannya begini, yang seperti syarat yang satu ini, mungkin saya tinggalkan semua Mbak Jan. Dan saya sedikit menambahkan Mas Hendrik, kalau bisa jenengan meskipun panjenengan uangnya banyak, jangan sampai jenengan itu nyuruh orang ya, mohon maaf ya, dalam arti menyuruh dukun, karena dukun sesakti apapun biasanya kalau uangnya banyak itu pasti diladeni uang dukun. Saya dulu juga dukun gitu loh. Makanya saya mohon panjenengan, meskipun panjenengan ini banyak uang, saya mohon jangan sampai lah menyuruh orang, apalagi sampai membunuh Gusti. Dan saya itu sangat nggak suka saya gitu loh. Iya. Ya terima kasih sekali atas saran-sarannya, atas pertolongan Mbak Jan. Mungkin pengambilan cara-cara seperti ini mungkin saya tinggalkan mulai sekarang. Ya, ya Bapak, bagus sekali kalau panjenengan mau ingin merubah. Karena ya sebanyak harta apapun kalau kita meninggal kan nggak dibawa Bapak. Sama kebajikan lah yang kita bawa gitu Mas Hendrik. Kalau harta itu ya kadang menjerumuskan kita sendiri Mas Hendrik gitu. Nanti kalau panjenengan ingin sowan ke Gus Samsudin untuk menyelesaikan adik jenengan, monggo saya antar tidak apa-apa, dan jenengan bisa langsung bicara dengan Gus Samsudin, entah unek-unek jenengan seperti apa, jenengan bilang saja ke Gus Samsudin gitu loh. Biar masalah ini selesai Mas Hendrik gitu. Iya. Luar biasa ini, sampai darah lagi. Ini sangat luar biasa saudaraku. Ini betul-betul darah. Kalau kejadian seperti ini nanti nggak ada teguran dari nyiloren apa gitu ya bacanya? Ya pasti nyiloren ataupun apa aki gondong mayat, pasti mereka mengetahui ini adalah ulah sijan, itu pasti tahu. Tetapi bagi saya sudah siap. Meskipun mereka ini sakti, tetapi saya yakin ya, kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah ini masih melindungi saya untuk membela kebenaran, untuk memerangi kedoliman, insya Allah umur saya pasti dikasih panjang, Mas Hendrik, gitu lah. Itu prinsip saya tidak takut, bukan saya menyombongkan diri, tidak, tetapi saya berdiri di atas kebenaran, itu saja. Jangan takut sama nyiloreng, misalkan bilang aja, baca tidak apa-apa, kalau saya ini betul-betul ingin memerangi kedoliman, apapun yang menjadi resikonya, ya saya pasti siap itu. Gitu. Kejadiannya sampai gini ya. Iya, karena memang jenengan tidak tahu mungkin. Ya Pak, cuma saya minta tolongnya cuma begitu, selain minta kelancaran Mbak, ini untuk bisnis saya ini terus dibawa ini udah lama sekali nih. Iya. Mata bawa di dalam mobil. Karena memang logikanya kalau ini jenengan bawa lama, kalau isinya itu betul-betul tidak katakanlah ampuh atau khasiatnya luar biasa, daun ini bisa kering Mas. Jadi warnanya daun pisang itu kalau lama itu coklat kalau nggak salah. Iya. Nggak seger kayak gini, karena selama isinya itu masih berfungsi, apa yang menjadi bungkusnya pun juga masih katakanlah masih baru aja gitu. Begitu ya. Iya, ini membuktikan bahwa isi yang ada di dalam daun pisang ini betul-betul sangat luar biasa kekuatannya.
Soalnya tadi saya sempat terpental karena kayak ada benturan energi lari ke atas, lalu saya lakukan sebuah amalan sehingga dia melakukan pukulan kepada saya, sehingga saya tadi sempat tak dipukul gitu, tapi tidak apa-apa. Ini biar panas, biar tahu rasa gitu. Ya saya mohon jangan diulang ya Mas Hendrik. Ya. Kejadian ini jangan. Mungkin saya tinggalkan semua ini Mas Hendrik. Ya begitu aja bacaan, saya mohon pamit, terima kasih sekali ya, penasarannya tadi itu, saya itu udah lama sekali itu penasaran isinya sebetulnya apa. Kalau dampaknya memang sangat merugikan orang lain, saya akan jejak-jejak seperti ini akan saya tinggalkan bacaan. Ya untung jenengan itu bawanya ke saya, ini bisa berdampak negatif kepada orang yang bisa membongkar ini. Katakanlah kalau saya tidak mampu, ini bisa menelan nyawa saya sendiri nih Mas Hendrik gitu loh. Untung saja jenengan bawa ke sini, atas kehendak Allah saya bisa membongkar apa yang menjadi isi media ini gitu loh. Saya dari sore itu kepengen sekali ketemu bacaan itu. Iya. Satu minta pertolongan untuk adik saya, kok informasinya sampai sekarang belum ketemu, dan juga saya sudah lama sekali ini. Iya. Penasaran isinya apa sebetulnya gitu ini. Kalau memang menyesatkan orang kayak gitu, ya mungkin saya tinggalkan mulai sekarang. Iya, terima kasih. Kalau sudah tahu begini, saya mohon izin mau pamit. Iya. Jadi sangat terima kasih sekali atas pertolongan bacaan dan saran-sarannya. Dan tolong jangan waleh-waleh bacaan. Iya. Karena tidak bosan-bosannya ya. Saya tidak bosan. Enggak. Untuk urusan adik saya juga saya tunggu-tunggu. Iya. Gimana? Saya akan berusaha semampu saya, tenang saja. Semampu saya pasti saya usahakan. Matur mawon, kula mohon pamit. Oke, siap. Izin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, matur. Jadi, Mas Edi tadi saya terkejut. Mas Edi tadi kembali lagi karena belum katakanlah 10 menit ya, belum keluar dari rumah ini kok kembali lagi. Ada apa? Apakah Mas Edi membawa dukun sakti untuk melawan saya? Ternyata tidak. Ternyata malah dia itu saya ditanya, katakanlah waktu zaman kerja, zaman bisnisnya dulu itu sama Nyiloreng sama Aki Gondomai itu membawakan sesuatu, yaitu untuk melancarkan bisnisnya. Padahal media ini sangat merugikan sekali karena mati menelan korban. Maka dari itu buat pengalaman bagi Sastra Blogger dimanapun berada, panjenengan berkeinginan jual laris monggo, betul napa-napa. Panjenengan ingin keluarga harmonis monggo, betul napa-napa. Tetapi ingat, panjenengan harus mencari cara atau mencari solusi yang terbaik. Pokoknya gak bikin dosa gitu loh maksud saya. Kalau gini pasti luar biasa. Ini yang nanggung pasti si Hendrik, karena selama dipegang ini sudah banyak sekali ya nyawa yang dikorbankan dengan media ini. Ya tidur langsung kecekik gitu. Itu sedikit penerawan saya. Baik saudaraku, mungkin bacaan akan menutup cerita bacaan ini. Semoga sebuah tontonan menjadi sebuah tuntunan. Saya tidak bosan-bosannya dari versi kejawen. Saya ulang lagi, baca dari versi kejawen tidak bosan-bosannya memberikan solusi kepada panjenengan semua tanpa terkecuali. Mungkin panjenengan mempunyai masalah bekerja, berusaha, atau berumah tangga, mempunyai permasalahan lain, pasti bacaan selalu mendoakan. Karena kita wajib sarwong gaya saling membahagiakan orang lain. Jangan sampai kita berkata jelek dan sebagainya. Itu adalah wejangan dari guru saya. Maka tentu atas dukungannya jangan lupa like-nya yang banyak untuk bacaan. Siapapun yang like pasti saya doakan apa yang menjadi perkataan saya akan terwujud di dalam rumah tangga panjenengan, di dalam pekerjaan panjenengan. Matur mawon. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.